pertanyaan tentang kata ganti. Nah, di sini pertanyaan untuk pronoun reference question itu biasanya ditandai dengan pronoun bla 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 in the line X refers to bla 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 gitu. Nah, di sini yang bisa kita lihat dari pertanyaan yang ada itu kita bisa fokus ke pronoun dan juga ke refer. Nah, di sini juga akan ada bantuannya dari pertanyaannya, yaitu line kesekian atau baris kesekian, yang mana ini akan membantu kita untuk mencari di mana sih lokasi pronoun itu, atau di mana sih lokasi pronoun yang pertanyaan ini maksud gitu, yang harus kita temukan gitu. Nah, untuk mencari jawabannya itu kita pertama bisa ke baris atau ke kalimat yang ada pronoun tersebut. Jadi kita ke baris X ini, kemudian kalau udah ketemu, kita baca kalimat itu, setelahnya kita baca kalimat sebelumnya. Gitu. Karena jawaban untuk pronoun ini biasanya ada di kalimat atau klausa sebelumnya. Gitu. Nah, di sini aku ada contoh soalnya. Kemudian biasanya juga di pertanyaan TOEFL ITP Reading itu akan ada informasi lain seperti ini. Ini gunanya untuk memudahkan test takers untuk menemukan di mana sih lokasi baris kesekian atau baris kesekian gitu. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk menjawab pertanyaan ini, boleh di pause dulu videonya, kemudian coba untuk jawab satu pertanyaan yang ada ini. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah the pronoun it in line 2 refers to. Jadi di sini ada baris pertama, ini baris kedua, berarti di baris ini. Nah, di sini ada it. Ini adalah yang dimaksudnya. Ini refer kemana? Nah, kita bisa baca kalimat sebelumnya. Biasanya pronoun itu merefer atau merujuk kepada kata benda yang paling dekat dengan dia, yang lokasinya paling dekat gitu. Nah, kita bisa lihat lokasi yang paling dekat dengan it, yaitu si the harvest moon. Tapi kita juga perlu cek lagi kalau misalnya kita memang nggak yakin apakah ini benar jawabannya atau enggak gitu. Nah, di sini ada the equinox, ada the sun, dan juga ada the night, yang mana semuanya itu adalah kata benda. Nah, tapi bisa kita simpulkan bahwa the equinox ini bukan rujukan dari kata it atau dari pronoun it, karena the equinox ini kan dia yang sesuatu atau kata benda yang lokasinya dekat dengan full moon. Sementara kita fokusnya dari satu kalimat ini kan lebih ke full moon-nya. Berarti bukan equinox. Kemudian nearest the equinox of the sun ini juga bukan the sun, karena ini fokusnya juga bukan di the full moon, has become known as the harvest moon. Nah, yang lebih sesuai adalah yang the harvest moon. Gitu. Maka dari soal ini, jawaban yang paling sesuai adalah si harvest moon. Apalagi yang D atau the night itu juga bukan jawaban yang sesuai karena dia letaknya setelah pronoun tersebut, yang mana ini bukan jelas bukan jawabannya. Jadi kalau terletak setelah pronoun tersebut atau pronoun yang ditanyakan, itu pasti bukan jawabannya. Karena biasanya jawaban untuk pronoun itu letaknya sebelum pronoun tersebut. Jadi entah dalam satu kalimat sebelumnya atau satu klausa sebelumnya. Gitu. Oke. Nah, semoga teman-teman paham untuk jenis-jenis pertanyaan yang ada tentang stated questions dan juga unstated questions dan pronoun referent questions. Untuk ngecek pemahaman teman-teman semuanya, di sini aku ada